Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat datang untuk meet yang kedua. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang teori kalkulator elektronik, ya. Kebetulan yang kita bahas kemarin merek uniform. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari untuk kalkulator elektronik, cara pengoperasiannya melalui pengamatan di video. Sudah siap anak-anak untuk melanjutkan pertemuan hari ini? Halo? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar pertemuan hari ini bisa berjalan lancar, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Kemudian diawali dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini diperlancarkan. Nah, ini Tuhan akan membuka materi tentang video pengoperasian kalkulator elektronik, ya, biar kalian ada gambaran. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue. Ini kita mulai mengamati ya, anak. Ya. Ini gue punya kalkulator jenis Casio DR8420. Atau teman-teman yang punya kalkulator jenis ini juga, Casio DR tipe berapa gitu ya. Ini masih sama, tombol-tombolnya, operasionalnya juga tentunya masih sama. Yang ada struknya manual. Mungkin teman-teman masih belum tahu ya cara mengoperasionalkannya kayak gimana, masih bingung, kadang klik tambah, klik angka, lalu tidak muncul struknya dan segala macam. Di sini gue mau kasih teknik dasarnya aja ya. Teknik dasarnya sebagai berikut. Misalnya kita langsung aja, ini kan ada on off-nya, tombol on off. Ini udah gue tekan on-nya, jadi udah nyala. Nah, setelah itu ada yang belanja nih, misalnya ada yang beli rokok ya, rokok 25.000, kita klik aja langsung 25.000. Oke. Lalu tekan dia beli apa lagi nih, kita tambahin. Dan tambah, dia misalnya beli koreknya 2.000 ya. Korek 2.000, oke, kita tekan tambah lagi. Total jadi 27. Terus dia beli apa lagi? Minuman, misalnya kerating deng. Kerating deng berapa duit nih? 9.000. Oke, kita tekan 9.000. Enter. Nah, muncul 36.000. Nah, kita kasih tahu customernya bahwa total belanjanya 36.000. Nah, lalu dia kasih uangnya berapaan? 50.000 misalnya. Kita langsung klik aja 50.000-nya di sini guys. Oke. Udah ketekan 50.000-nya. Misalnya teman-teman salah tekan malah kelewatan, malah 500.000. Teman-teman bisa klik tombol ini, tombol hapus ya. Oke, kembali jadi 50.000. Lalu tekan tanda ambil. Oke, muncul kembaliannya totalnya 14.000. Terus teman-teman gimana nih, soalnya di struknya belum muncul 14.000-nya. Tinggal tekan enter. Enternya ada di mana? Ini tanda bintang. Tanda bintang di pojok ini adalah enter ya teman-teman. Tinggal klik aja tanda bintangnya. Oke. Dia nyetak 14.000. Nah, inilah uang kembalian yang harus kita kembalikan ke customer. Totalnya 14.000 kembaliannya. Oke, lalu untuk menarik kertas struk ini,
kita tekan fit, dia untuk menarik kertas struk ke atas ya. Nah, klik lagi, oke, sampai untuk kita potong, oke, sudah selesai, kita tarik deh. Nah, muncul. Jadi teman-teman bisa langsung kembaliin 14.000 berikut kertas struknya ya. Kertas struknya ini, nah, ini totalnya. Nah, gampang kan? Oke, sampai di sini dulu sementara untuk tutorial berbagi pengalaman. Kita kembali normal lagi, 0, kita tekan CA. Oke. Buat teman-teman yang merasa video dari saya ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe ya. Tapi kalau misalnya di hati teman-teman merasa nggak bermanfaat, oke lah, nggak jadi masalah ya. Kita kalian perhatikan ya, cara memasang batu untuk kalkulator elektronik yang memakai baterai ya, bukan saluran listrik. Ini nanti kalau dipakai misalnya ada kegiatan dasar yang dia harus di lapangan terbuka tanpa ada saluran listrik, nggak masalah. Ini bisa digunakan untuk menghitung tanpa menggunakan aliran listrik tapi menggunakan baterai, jadi lebih praktis. Ini adalah proses untuk pemasangan kertas yang akan digunakan untuk membuat nota. Kalian amati. Kenapa itu kertas di ujungnya dibuat prinsip? Itu untuk memudahkan masuk di dalam lubang ya, biar tidak tersangkut. Kalau masih utuh penuh itu nanti bisa tersangkut, kadang-kadang sulit untuk ditarik. Nah, kemudian tekan tombol fit untuk menggerakkan kertas. Ternyata masih mengalami kesulitan untuk masuknya, dipotong lagi. Memang harus sabar dan teliti untuk memasukkan di lubang ini ya, biar tidak tersangkut. Kalau nanti tersangkut sampai tersobek di dalam, kadang malah akan jadi tidak bisa keluar. Nah, ini mudah sekali kalau sudah pas ukurannya ya. Tinggal menekan tombol
Nah, itu untuk pembatas kaca, berupa kaca juga di atasnya itu berfungsi sebagai pisau yang untuk memotong kertasnya. Ini proses pemasangan kertas. Nah, kalian perhatikan beberapa tombol dari angka, ya, angka-angka yang akan digunakan sebagai data. Kemudian yang ini adalah tombol-tombol kunci yang dimaksud kunci kemarin itu, ada kunci konstan, kunci di sini kunci bentuk kunci. Ini semua kunci tombolnya dari antara merek kalkulator yang satu dengan yang lain tuh kadang ada sedikit perbedaan, ya. Nah, ini tersetting dengan tanggal ya. Nah, itu 2006, 1 Januari 2006 tersetting tanggal. Nah, ini angka-angka data yang akan digunakan untuk itu. 14. Kertas akan tercetak dengan sendirinya karena tombol print sudah diaktifkan. Nah, ini untuk bentuk kalkulator yang lain merek Canon ya. Merek Canon tadi. Ini adalah kertas, ini lubang untuk masuk kertas, prosesnya sama dengan yang tadi sudah diperagakan. Nah, ini tombol-tombol yang ada. Ini adalah kunci-kunci, 5 kunci ini. Ini kunci-kunci. Ini tampilan display sudah on, muncul angka 0. Ya. Untuk merek Canon. Ini adalah tombol yang ada di merek Canon ini, seperti ini tampilan kertasnya. Nah, ini tombol-tombol yang ada. Ini yang dimaksud kunci 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kunci yang kemarin kita pelajari. Nah, ini proses untuk menekan angka. Ya. Nah, kita tambah 5 juta, 10 juta. Hasilnya ini 10 juta, 5 juta tambah 10 juta. Nah, ini kertas otomatis akan terprint juga hasilnya. Ya, ini proses untuk mencetak. Ini untuk contoh merek Canon ini. Ya. Ini tampilan layar ya, untuk merek Canon. Ada lagi untuk video yang lain. Kemudian video terakhir yang ini terakhir nih untuk kelima video. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, inilah tata cara kita kalau ingin mengoperasikan kalkulator yang ada printout-nya. Pertama, kalau kita ingin mengetahui jumlah dari pembelian, maka yang harus kita lakukan ialah contohnya seperti ini.
dikali 2. Lalu kita tambahkan lagi 10.000 dikali 3, ditambahkan lagi pembelian 20.000. Dikali 2. Maka total jumlahnya ialah ya, bisa dilihat total jumlahnya dari 10.000 itu 30.000 lalu 40.000. Jadi total jumlahnya di sini ialah 80.000. Nah, kalau kita ingin mengetahui sisa dari pembelian tersebut, maka yang harus kita lakukan ialah pencet min N. Terus anggaplah orang tersebut membayar dengan uang 100.000. Maka sisa yang akan kita ketahui ialah pencet M plus lalu M bintang. Maka sisanya ialah 20.000. Jadi total dari sekian pembelian itu 80.000, dengan membayar uang 100.000, sisanya tinggal 20.000. Selamat mencoba. Nah, itu ya beberapa contoh untuk pengoperasian mesin kalkulator elektronik. Paling tidak kita akan tahu ya, tahu bagaimana untuk pengoperasian mesin kalkulator elektronik dari beberapa merek yang tadi ada Casio, kemudian ada Canon. Kalau yang kemarin untuk yang kita pelajari di teori merek Uniform. Nah, yang tadi kalian amati, ada pertanyaan anak-anak untuk cara pengoperasian? Halo? Halo anak-anak? Halo, pada kemana ini? Anak-anak? Halo? Dari tayangan video tadi jelas enggak? Jadi untuk anak-anak. Dilihat anak-anak jelas enggak? Jelas. Halo? Jelas? Ada pertanyaan? Rida? Rida? Boten. Dila? Sherly? Boten. Siti, ada pertanyaan? Boten. Ya, Aninur, nggak ada? Nah, paling tidak kalian sudah tahu ya, paham ya, untuk ternyata kalkulator elektronik itu seperti itu. Meskipun sekarang ya, untuk penggunaan kalkulator elektronik itu jarang ya, karena untuk penggunaan kalkulator elektronik itu biasanya untuk transaksi yang masih sedikit atau kecil. Sedangkan yang sekarang yang sering digunakan dan banyak digunakan itu adalah yang mesin kasir, ya, yang sudah bisa melayani transaksi dalam jumlah yang besar. Ya. Kalau yang kalkulator elektronik ini nanti kalau kalian misalnya bekerja pada toko atau warung yang masih bersifat perseorangan, yang masih kecil usahanya, itu bisa untuk digunakan pengganti mesin cash register atau mesin kasir. Ya, minimal dari mempelajari video kalkulator tadi, kalian bertambah pengetahuannya bagaimana kalkulator elektronik itu digunakan. Nah, untuk perhitungan-perhitungan yang berupa transaksi, seperti tadi contohnya, kalau tadi yang kemarin kita pelajari ada pembagian, perkalian, pangkat, nah itu adalah untuk perhitungan matematis ya, matematika biasanya untuk mata pelajaran matematika. Karena di dalam transaksi itu enggak ada pangkat, enggak ada akar ya, enggak ada pangkat, enggak ada akar. Nah, yang bisa digunakan
Untuk transaksi biasanya hanya operasional perkalian. Cuma ketika nanti antara barang yang satu ada 3, misalnya 3 kecap bango seharga 5.000, kemudian teh gopek kotak seharga 8.000 beli 4. Nah, itu bagaimana proses langsung menjumlahnya? Itu tadi pakai tombol N+, kemudian tombol memori tanda bintang tadi ya, itu untuk proses mencetaknya. Kemudian bagaimana untuk melakukan pembayaran. Nah, itu untuk gambaran tadi, sehingga video tadi bisa memberikan anak-anak pemahaman, oh seperti itu pengoperasian kalkulator elektronik. Ada pertanyaan? Tidak. Yeah. Paling tidak sudah ada pengetahuan baru ya, kalkulator elektronik. Karena untuk KD2 ini kita akan mempelajari kalkulator elektronik untuk alat hitungnya kalkulator elektronik. Kemudian nanti ada tambah satu lagi, kita akan mempelajari alat hitung yang berupa mesin uang. Nah, mesin uang, mesin untuk menghitung uang. Nah, mesin untuk menghitung uang ini akan kita lakukan besok saja untuk pertemuan minggu depan. Apakah itu mesin uang? Nah, ada berapa macam mesin uang, kemudian bagaimana cara pengoperasiannya, besok saya sampaikan teorinya, langsung kita putarkan video seperti ini. Ya. Kalau mesin uang kita juga belum punya alatnya, Buhan ambil dari internet. Ya. Yang tadi juga dari internet. Ya. Itu paling tidak anak-anak sudah bisa memahami dan bisa tahu bagaimana pengoperasian untuk kalkulator elektronik. Ada pertanyaan untuk hari ini? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Untuk bertemu lagi di hari Selasa. Di hari Selasa kalau ini jam ke 5.67 ya. Besok hari Selasa jam 5.67 kita akan membahas tentang alat hitung yang kedua, yaitu mesin hitung uang. Bisa berupa mesin hitung uang kertas dan mesin hitung uang logam. Yang biasanya menggunakan mesin ini adalah yang sudah transaksinya besar seperti perbankan. Kemudian juga yang seperti mall. Kalau transaksinya sudah besar, uang penjualannya, mesin penjualannya juga besar. Kalau dihitung secara manual nanti akan menjadi repot. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan sudah berjalan lancar. Kalian boleh keluar dari pertemuan Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih.